di sini itu dulu adalah hutan, nah, namanya Alas Kerapiak teman-teman. Mengalami insiden di alas sini ya ketika beliau sedang berburu. Oke, selamat datang kembali di Kulinone Channel. Channelnya jalan-jalan sambil bercerita ya teman-teman ya. Mimin sekarang berada di daerah Mantri Jeron ya teman-teman ya. Teman-teman tahu tidak, di Jogja itu ada namanya Sumbu Filosofis ya. Sumbu Filosofis yang berarti sebuah makna tentang penyatuan ya manusia dengan Tuhan ya, seperti itulah intinya. Sumbu Filosofis ini terdiri dari tugu, kemudian keraton, dan kemudian ini yang akan kita tuju ini teman-teman ya. Nah, apa namanya ya, oke, kita menuju ke sana ya teman-teman ya. Jangan lupa ditonton loh sampai habis loh, supaya nggak gagal paham ya. Jangan setengah-setengah kalau nonton. Dan bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, untuk mengetahui perkembangan dari channel ini, silahkan teman-teman untuk melakukan subscribe ya. Kalau suka ya di like, kalau mau dibagikan informasinya ya silahkan untuk di share. Begitu teman-teman. Oke, kita lanjutkan ya. Mimin berada di daerah Mantri Jeron menuju ke arah Sumbu Filosofis Kota Yogyakarta ya, atau Sumbu Filosofis Yogyakarta. Tadi sudah disebutkan yaitu Tugu, Keraton, ada lagi yang menyebutkan Gunung Merapi, Tugu, kemudian Keraton. Nah, yang satu ini yang sedang kita tuju yaitu Panggung Kerapiak teman-teman. Panggung Kerapiak itu apa Min? Untuk dijelaskan Min. Oh ya, Panggung Kerapiak itu ya teman-teman ya, itu adalah sebuah panggung yang memiliki beberapa fungsi. Untuk fungsinya itu ya, pada waktu itu dibangun Panggung Kerapiak secara internal ya, secara internal itu adalah untuk berburu gitu ceritanya. Kok bisa berburu? Iya, karena di sini itu dulu adalah hutan, nah, namanya Alas Kerapiak teman-teman. Dulu di sini hutan belantara ya. Nah, hutan belantara pada waktu itu belum ada Panggung Kerapiak itu ya. Ada raja dari Kasultanan pada waktu itu yang bernama Hanyokroowati, Prabu Hanyokroowati itu mengalami insiden di alas sini ya ketika beliau sedang berburu. Ada yang mengatakan beliau mengalami sebuah kecelakaan sehingga sedo ya, atau meninggal. Sedo itu bahasa Jawanya teman-teman, meninggal begitu. Lah beliau itu meninggal, maka beliau disebut dengan Panembahan Sedo Kerapiak. Itu zaman dulu hutan ya. Nah, di sini ada juga ya pondok pesantren yang terkenal, namanya Pondok Pesantren Kerapiak atau Al Munawir ya. Kalau tidak salah, kalau salah tolong dikoreksi ya teman-teman di kolom komentar. Lah, kemudian pada tahun 1700 ya, 60-an lah mungkin, itu Hamengkubuwono, Sultan Hamengkubuwono pertama, atau nama beliau itu adalah Pangeran Mangkubumi teman-teman, itu membangun benteng ini ya, benteng apa, panggung ini, Panggung Kerapiak. Nah ini kita sedang muter ya teman-teman. Bentar, kita cari tempat untuk berhenti ya teman-teman. Nah, beliau ini membangun bangunan ini ya, bisa disebutkan aduh maaf, bisa disebutkan bangunan ini difungsikan sebagai benteng ya, bisa sebagai benteng ya, karena kalau dilihat dari
desainnya teman-teman bisa lihat, ini tebal temboknya itu sekitar 1,5 meter, atasnya terbuka, bisa teman-teman lihat itu. Fungsinya untuk prajurit ya di atas sana atau anggota keluarga kerajaan pada waktu berburu. Kemudian di bawahnya akan digiring ya, menjangan, rusa, kijang, mungkinlah hewan-hewan seperti itu. Nah, kemudian nanti dipanah-panah dari atas atau ditombak ya. Mungkin seperti itu ilustrasinya pada waktu itu teman-teman. Untuk fungsinya ya tadi yang sudah disebutkan ya, berburu. Kemudian yang kedua untuk benteng pertahanan atau peringatan dini teman-teman, atau peringatan dini. Jadi kita membayangkan bersama dulu di sini hutan belantara, ada bangunan seperti ini, mungkin ke arah selatan sana sebelah kanan kita ya, itu pandangannya luas sehingga pergerakan musuh bisa dengan mudah dilihat. Min mau muter lagi Min, oh oke, kita muter lagi ya, kita muter sekali lagi ya. Nah ini bisa dilihat, jadi pergerakan musuh akan bisa terpantau teman-teman. Nah ketika sudah terpantau akan ada peringatan dini dari prajurit yang berjaga untuk memberitahu ke pusatnya ya di sebelah utara, agar yang di pusat sana di keraton untuk bersiaga, begitu kira-kira. Karena kalau dilihat ini ya teman-teman ya, kalau kita berdiri di atas sana, medan pandangnya itu luas sekali teman-teman, sehingga pada waktu itu untuk prajurit yang berada di atas bisa melihat sekelilingnya dengan leluasa, begitu teman-teman. Nah panggung kerapiak itu seperti itu teman-teman. Kondisi pada waktu itu di sini hutan ya belantara, kemudian dibangun dengan tujuan seperti itu, berburu ya. Nah sekarang sudah bukan hutan lagi. Itu sekilas tentang sumbu imajiner Yogyakarta yang bernama Panggung Kerapiak. Di samping itu juga ada kisah mistisnya ya, kisah mistisnya. Dimanapun berada pasti kalau sebuah tempat, sebuah bangunan historis sejarah pasti ada kisahnya ya, baik historisnya atau untuk sisi mistisnya ya teman-teman. Oh silakan teman-teman googling aja sendiri atau cari di YouTube itu ya, banyak ya. Untuk kali ini Mimin tidak membicarakan sisi mistisnya, enggak ya. Nah ini terus kita mau kemana ya, itu tadi kita sekedar lewat, kemudian ini kita menuju ke arah Jalan Jogokarian. Nah ini di sini juga ada cerita teman-teman ya, Jogokarian itu masuk di Mantri Jeron juga wilayah. Teman-teman kalau ke Jogja pas bulan puasa ya, jam segini ini ya, jam 4 atau jam 5 begitu. Di sini ini penuh penjual, namanya pasar Ramadan ya. Di sini Jogokarian ini hidangannya banyak sekali, beraneka ragam dan khas Yogyakarta, juga gampang sekali ditemukan di sini. Itu seperti itu teman-teman. Kalau setiap bulan Ramadan ya, sebentar lagi bulan Ramadan, nanti insya Allah kalau ada waktu akan Mimin liputkan di pasar ini ya, sambil kita jajan secara virtual. Nah di sini juga ada sebuah masjid ya yang lumayan terkenal juga, namanya Masjid Jogokarian. Nah sebentar lagi kita lewat teman-teman. Nah itu depan itu ya masjidnya. Pengelolaannya sangat baik sekali teman-teman untuk masjid ini ya. Sangat teratur, pengelolaannya juga sangat baik, terorganisir baik sekali untuk Masjid Jogokarian ini. Seperti itu teman-teman. Kenapa dinamakan Jogokarian? Nah itu karena tentunya dulu ada sejarahnya ya.
Ya kalau teman-teman tertarik ya besok akan Mimin buatkan postingannya tentang sejarahnya gitu ya. Tapi jangan lupa ya, tonton sampai habis setiap video-video yang Mimin buat untuk teman-teman semua. Demikian teman-teman untuk postingan atau video kita kali ini. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan video ini ya teman-teman, walaupun singkat, kita buat singkat padat jelas karena edisinya adalah jalan-jalan ya teman-teman ya, bukan jelajah wisata. Kalau jelajah wisata kita masuk ke lokasi wisata, kali ini kita cuma lewat jalan-jalan aja sambil bercerita begitu teman-teman. Nah mungkin demikian untuk video kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah sering berkunjung ke video Kulinone Story ini ya. Bagi yang baru menemukan, teman-teman apabila ingin terus mengikuti video-video kita ini ya, bisa subscribe, like, atau share. Dan apabila Mimin dalam memandu teman-teman di video ini banyak kesalahan ucap ya, Mimin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mimin selalu mendoakan teman-temanku, sobatku, saudaraku yang mengunjungi channel ini Kulinone Story agar selalu sehat dan bahagia teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.